Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Delvira dari kelompok 6. Kelompok 6 itu membahas tentang konferensi meja bundar dan sikap Belanda. Yang pertama, konferensi meja bundar atau biasa disebut KMB. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag atau Belanda. KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Beberapa jalur diplomasi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya Perundingan Linggarjati, Perjanjian Reville, dan Perjanjian Rhine-Rogen. Dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia yang kala itu disaingkan di Bangka bersedia mengikuti KMB pada tanggal 2 November 1949. Persetujuan KMB berhasil ditandatangani. Nah, isi dari KMB sendiri itu yang pertama ada Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Terus yang kedua ada pengakuan kedaulatan yang dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1945. Yang ketiga itu masalah Irian Barat akan diperundingkan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, itu ada antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Yang kelima, ada kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa convert atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Nah, yang keenam, tentara kerajaan Belanda selekas mungkin akan ditarik mundur. Sedang tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Pada akhir Desember 1949, KMB mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M., dan J.A. Sanson. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota A.H.J. Loving menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini, maka Indonesia berubah bentuk negaranya menjadi negara serikat, yakni Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nama saya Safitri Iskandayani dari kelas 12 IPS 1. Konferensi meja bundar tidak berjalan lancar-lancar saja. Terdapat beberapa masalah yang sulit untuk dipecahkan. Antaranya adalah 1. Masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. Yang kedua adalah masalah Uni Indonesia Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. Yang ketiga adalah masalah hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Hakim dari kelas 12 IPS 1. Materi yang ketujuh yaitu sikap Belanda. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Dan dapat karena itu mengakui yang pertama Republik Indonesia Serikat sebagai negara, yang kedua yang merdeka dan berdaulat. Seterusnya Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan atas ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.